Kedamaian dan kesejahteraan. Oke, ada kata lagi yang lain? Apa? Pendidikan dan sosial, Pak. Pendidikan dan sosial. Oke, dia sebagai gerakan pendidikan dan sosial. Beramal dan berjuang, Pak. Apa? Beramal dan berjuang. Amal dan berjuang. Oke. Ada lagi? Kira kata-kata yang menggambarkan karakter dari organisasi Muhammadiyah. Ada lagi yang lain? Sudah terwakili tadi ya. Oke, baik. Ya, sudah ada beberapa kata yang tadi Anda sebut ya. Ada Islam ya, kata Islami tadi yang pertama kali muncul ya, itu jelas ya, karakter yang saya kira sangat jelas bahwa organisasi Islam ya, Muhammadiyah adalah organisasi Islam ya. Jadi nah, ini saya kira juga karakter yang sangat penting ya. Tadi ada beberapa kata yang lain tadi ya, ada apa? Perdamaian gitu ya, kesejahteraan ya, Muhammadiyah itu juga punya concern terhadap kesejahteraan. Pendidikan, tadi ada yang menyebut ya, Muhammadiyah adalah organisasi yang punya concern di bidang pendidikan, ada tentang apa, Muhammadiyah juga punya concern di bidang sosial ya. Nah, oke, sudah saya kira banyak hal yang mungkin selama ini Anda kenal tentang Muhammadiyah. Nah, tetapi mungkin ya itu bagian-bagian yang selama ini Anda Anda berhasil atau Anda bisa mengenal ya Muhammadiyah dari aspek-aspek itu. Nah, kita akan coba melihat yang agak lebih komprehensif ya, bagaimana melihat karakter Muhammadiyah ya. Nah, saya akan share screen ya biar lebih sistematis diskusi kita malam hari ini. Dengan nanti kita akan fokus pada salah satu karakter penting ya dari organisasi Syarikatan Muhammadiyah itu, yaitu karakter wasatiyah ya. Apa itu wasatiyah? Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, tadi sudah kita awali dengan saya meminta Anda untuk menyebutkan dua kata yang menggambarkan karakter Muhammadiyah ya. Tadi sudah banyak disebutkan. Nah, hanya karakter wasatiyah tadi ya belum muncul secara eksplisit. Apa sih sebenarnya makna dari karakter wasatiyah itu? Nah, sebelum ke sana, saya akan mereview kembali. Kita akan memulai dari apa sih landasan gerak dari Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi, Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan itu landasannya apa? Apa kira-kira landasannya? Kalau ditanya landasan dari yang sudah pernah Anda baca misalnya, landasan gerak dari Muhammadiyah itu apa kira-kira? Muhammadiyah ini berdiri Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Oke. Oke, ya. Saya kira itu penting ya. Nah, tapi Al-Quran dan hadis secara lebih detail yang seperti apa. Jadi prinsipnya Muhammadiyah itu adalah merupakan gerakan Islam ya. Asasnya jelas tadi ya, asas Islam. Sumbernya adalah pada Al-Quran dan hadis tadi sudah disebutkan. Tapi lebih tepatnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa bedanya hadis dengan Sunnah? Kalau hadis itu lebih pada apa yang disampaikan dari Rasulullah, apa yang disampaikan. Tapi kalau Sunnah itu apa bedanya dengan hadis? Sunnah itu mungkin tidak semua disampaikan dalam kata-kata, tapi dicontohkan oleh Nabi. Itu juga termasuk apa yang perlu untuk kita tiru gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika menyampaikan ajarannya tidak hanya disampaikan secara lisan ya dalam bentuk hadis, tapi ada yang hanya dicontohkan dalam bentuk perilaku. Maka lebih pasnya adalah sunnah, kita sebut sunnah. Nah, sunnahnya pun juga harus sunnah Nabi yang makbulah, sunnah yang bisa diterima, ya. Bukan sunnah yang kadang-kadang ada hadis ya, kalau anda pernah belajar hadis ya, hadis itu kan ada hadis yang juga diragukan kebenarannya ya, yang kurang meyakinkan kebenarannya. Nanti kalau dalam ilmu hadis itu ada riwayatnya ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya. Jadi
Landasannya tadi adalah sumbernya Al-Quran dan sunnah Nabi yang makbulah, sunnah Nabi yang bisa diterima. Ya. Nah, lalu apa gerakannya? Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah itu melaksanakan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid. Nah, ini juga salah satu karakter penting. Jadi belum muncul ya. Dakwah mungkin tadi sudah muncul, tapi karakter dakwah Muhammadiyah itu adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid. Nah, itu 3 karakter yang penting ya, harus diingat-ingat ya. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan ya. Wa nahyu 'anil mungkar, mencegah kepada kemungkaran, dan tajdid. Apa itu tajdid? Ada yang pernah belajar pembaharu, Pak. Pembaharuan ya, tajdid itu pembaharuan. Jadi ada prinsip tajdidnya, ini juga penting ya. Ya. Oke, nah lalu apa maksud dan tujuannya? Apa maksud dan tujuan didikannya Muhammadiyah itu? Yaitu menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, yang sudah pernah belajar ke Muhammadiyahan tentu ingat ini, karena ini merupakan rumusan resmi dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah, ini rumusan resmi yang menjelaskan tentang apa itu Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam ya, yang berasasnya jelas Islam ya, sumbernya pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang makbulah ya. Dan gerakannya adalah untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid dengan maksud dan tujuan yang tertulis di sini. Nah, itu prinsip dasar dari landasan gerak persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kalau kita gambarkan ya lebih sistematis gitu ya, lebih enak digambarkan dalam bentuk bagan gitu ya, kira-kira seperti ini. Bisa dilihat ya layar presentasi saya. Bisa, Pak. Bisa ya, kelihatan ya di situ. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang makbulah tadi sebagai landasan di atas, itu yang kemudian menjadi inspirasi. Al-Quran dan Sunnah yang makbulah tadi menjadi inspirasi dakwah Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, bagaimana bentuk dakwah Islamnya? Dakwah Islamnya adalah al-amr ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Itu 2 sayap ya, 2 sayap dari dakwah Muhammadiyah. Ya, lalu tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini kira-kira kalau kita gambarkan dalam bentuk bagan seperti ini. Nah, landasan gerak tadi ya tentu kalau kita mau gali lagi ya itu bisa kita temukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi inspirasi utama ya, yang menjadi inspirasi utama lahirnya Muhammadiyah. Itu bukan berarti kemudian menafikan ayat-ayat yang lain gitu ya, tapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi inspirasi utama. Apa diantaranya? Nah, diantaranya ini. Diantaranya adalah yang pertama ayat di surat Al-Imran ayat 104 ini yang sering disebut-sebut sebagai ayatnya Muhammadiyah. Karena ayat inilah yang menjadi salah satu ayat yang menjadi inspirasi utama berdirinya Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah gerakan. Ya. Di ayatnya berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebajikan, menyeru kepada kebajikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, mereka yang seperti inilah yang akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka kita hendaknya menjadi bagian. Kata kuncinya kan tadi wal takum minkum, menjadi bagian dari umat. Jadi ini menunjukkan kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Ini bukan fardu ain ya, karena ada kata min, itu kan bagian sebenarnya. Cukup sebagian. Kalau di antara kita ada sebagian ya, yang menjalankan perintah ini, maka perintah ini sudah dijalankan. Ya.
Bagaimana memahami ayat ini? Nah, di antaranya ada salah seorang tokoh Muhammadiyah yang menjelaskan pemahaman tentang ayat di surat Al-Imran ayat 104 ini. Misalnya bagaimana Kiai Haji Jindar Tamimi. Ya, Kiai Jindar itu salah seorang tokoh Muhammadiyah yang mencoba menjelaskan pemahaman tentang ayat Al-Imran ayat 104 ini. Ya. Bahwa bermuhammadiyah itu ya tentu harus dilandasi kepada faham dan keyakinan agama. Yang pertama, memahami sungguh-sungguh ajaran agama Islam itu dengan tepat. Bermuhammadiyah itu artinya kan ajaran Islam itu dengan tepat. Ya. Nah, lalu untuk melaksanakan dan menerapkan agama Islam dalam arti yang sebenar-benarnya itu, menurut Kiai Jindar ini tidak bisa diterapkan tanpa dengan berorganisasi. Jadi kata wal takum minkum ummatun itu menggambarkan bahwa dalam berdakwah itu kita harus berkelompok, harus berjamaah, harus berorganisasi. Dakwah itu tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, gitu ya. Tapi harus berkelompok. Nah, berkelompok di sini dalam pengertian yang lebih luas adalah berorganisasi. Dan lalu disertai dengan semangat jihad. Jihadnya adalah jihad bil anwal wal anfus, gitu ya. Jihad dengan harta dan jiwa. Ini pemahaman dari surat Al-Imran ayat 104 dari Kiai atau Ustadz Jindar Tamimi. Jadi, nah salah satu hal yang penting tadi adalah bahwa berdakwah itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa berorganisasi, tanpa dijalankan dengan organisasi. Nah, disinilah lalu Muhammadiyah itu menjalankan peran pentingnya. Kira-kira begitu. Jadi kalimat wal takum minkum ummatun itu tadi menggambarkan bahwa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dilaksanakan oleh sekelompok umat. Gitu ya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Dan tentunya Muhammadiyah juga harus mengambil inisiatif untuk menjalankan fardu kifayah itu dengan wadah dalam bentuk organisasi atau gerakan dakwah Islam. Oke, itu kira-kira bagaimana kita mencoba memahami landasan gerak dari berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, beberapa ayat Al-Quran yang lain yang menjadi inspirasi dari tumbuh berkembangnya Muhammadiyah itu diantaranya misalnya tadi selain Al-Imran 104 ada surat Al-Asr, surat yang sangat pendek, saya yakin semuanya hafal ya. Nah, tapi bagaimana kita mencoba memahami surat Al-Asr ini dengan baik? Kita mencoba memahami surat Al-Asr ini dengan baik, maka kita akan menjadi seorang muslim yang baik juga. Kiai Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu juga mengajarkan surat Al-Asr ini berulang-ulang kepada murid beliau. Itu menunjukkan pentingnya surat Al-Asr. Semangat orang yang beriman ya untuk mengerjakan amal soleh, yang menghargai waktu itu bisa kita temukan dalam ayat ini. Kita semua ini akan merugi, gitu kan? Inti dari pesan Al-Asr ini. Kita semua ini akan merugi. Kita akan terlindas oleh waktu, karena waktu itu terus berjalan. Kecuali, ada pengecualinya, yang tidak akan rugi itu adalah yang siapa? Ya. Amanu wa amilus solihat wa tawassaw haq wa tawassaw bis sabr. Yang mengerjakan, yang beriman, mengerjakan amal soleh dan selalu menasihati dalam kebenaran dan ya. Ini juga salah satu inspirasi yang penting. Lalu inspirasi yang lain diantaranya juga adalah dari surat Al-Ma'un. Ya, jadi surat Al-Ma'un ini juga menjadi surat yang menjadi inspirasi penting dari berkembangnya Muhammadiyah. Surat ini kita diajarkan untuk apa? Untuk menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin. Karena sholat saja tidak cukup. Dari ayat ini bisa kita pahami, sholat saja tidak cukup kalau kemudian sholat kita itu hanya untuk
kesombongan. Jadi sholat kita ini hanya untuk menyombongkan diri. Dan kita sholat tapi kita lalai terhadap anak yatim, terhadap fakir miskin, maka sholat kita ini justru akan membuat kita celaka. Fawailul lil musallin, dalam ayat ini ditegaskan kan seperti itu. Dicelakalah orang yang sholat itu. Jadi orang yang sholat itu ternyata masih bisa celaka juga kalau sholatnya itu hanya untuk menyombongkan diri, tapi dan juga meskipun dia sholat tapi dia lalai terhadap anak yatim, terhadap fakir miskin. Ini pesan dari Al-Ma'un. Oke. Ya. Kita lanjutkan, itu kira-kira tadi beberapa landasan gerak dari Persyarikatan Muhammadiyah juga Aisyah. Ya, lalu dari landasan gerak tadi ini kemudian bisa menggambarkan atau menghasilkan karakter gerakan Muhammadiyah. Saya minta Anda dulu. Halo, siapa ini? Oke. Ya, nanti yang mau berkomentar, yang mau berpendapat boleh ya, nanti di akhir ya. Di akhir saya berikan waktu Anda untuk bisa berpendapat, berkomentar, menyampaikan pertanyaan. Sekarang saya mulai dengan pengantar saya dulu ya. Oke, bisa saya lanjutkan ya? Oke, kita lanjut ke karakter. Nah, karakter gerakan Muhammadiyah itu seperti apa? Ya. Karakter utamanya. Anda sudah menyebutkan beberapa kata yang itu juga bisa menggambarkan karakter dari organisasi Muhammadiyah. Tapi kalau kita lihat yang utama adalah seperti ini gambarannya kira-kira. Jadi Muhammadiyah itu memandang Islam sebagai agama yang komprehensif. Memandang Islam itu sebagai agama yang menyeluruh. Apa maksudnya? Maksudnya Islam menurut Muhammadiyah, menurut pandangan Muhammadiyah itu adalah Islam yang mengatur segala aspek kehidupan. Jadi mengatur tentang aspek akidah, ya, keyakinan, ya, mengatur tentang aspek akhlak, ya, panduan perilaku, gitu ya. Kemudian ibadah, mengatur tentang tata cara kita beribadah, ya, menjalin hubungan dengan hablum minallah, gitu ya. Dan juga mengatur tentang hal-hal yang sifatnya muamalah duniawiyah, hablum minannas. Ya, jadi hubungan kita dengan sesama manusia. Ini karakter yang penting ya, dari Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu memandang bahwa Islam itu adalah agama yang menyeluruh, gitu. Tidak hanya mengatur sebagian saja dari kehidupan kita ini, tapi seluruh aspek kehidupan umat manusia dalam Islam. Ya. Sehingga kemudian ini melahirkan ideologi Islam yang transformatif. Apa maksudnya ideologi Islam transformatif itu? Karena Muhammadiyah itu mengatur, bukan Muhammadiyah maksudnya. Karena Islam itu adalah mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentunya Islam sebagai sebuah agama itu harus berorientasi pada perubahan dan kemaslahatan di kalangan umat. Harus bisa menginspirasi perubahan. Ya, tentu perubahan ke arah yang lebih baik, gitu ya. Perubahan untuk terus menjadi orang yang lebih baik, perubahan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi sekitar, gitu ya. Dan juga membawa kemaslahatan. Ya, jadi agama itu semestinya ya, harus bisa memberikan maslahat, memberikan manfaat bagi umat. Ya, kalau keyakinan agama itu tidak membawa manfaat, tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik, itu artinya kita salah dalam memahami agama. Ini harus kita perhatikan. Nah, keyakinan inilah yang kemudian melahirkan karakter. Dua karakter penting dari Muhammadiyah itu, yang pertama adalah umat tengahan tadi, umatan wasaton. Jadi ini karakter yang pertama. Jadi karena Islam itu harus berorientasi pada perubahan, maka kita harus berada di tengah. Harus membawa maslahat, maka Islam yang kita pahami, ya Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu juga adalah Islam yang berkemajuan, Islam yang membawa kepada kemajuan. Islam yang cocok, yang relevan ya, dengan nilai-nilai kemajuan. Ad-din al-hadharah. Jadi ini kira-kira
dua karakter penting ya yang mesti kita pahami ketika kita belajar, kita mencoba memahami karakter dari organisasi atau gerakan Muhammadiyah sebagai umat tengahan, ya, umatan wasatan, dan sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Saya kira ini juga sering kita dengar ya. Anda kalau mendengar sekarang jargon Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang berkemajuan. Nah, landasannya dari mana? Konsep umatan wasatiyah tadi. Sekarang kita fokus kepada konsep Islam wasatiyah, konsep gerakan wasatiyah. Ini jelas sekali bisa kita inspirasinya bisa kita temukan di surat Al-Baqarah ayat 143. Di surat Al-Baqarah ayat 143 itu bunyinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi kata Allah, kami telah menjadikan kamu, ya, umat Islam itu sebagai umatan wasatan. Kalau di sini terjemahannya diartikan sebagai umat adil dan pilihan. Jadi kata tengahan itu arti lainnya adalah adil dan pilihan. Kata al-wasat tadi, kata lainnya adalah adil dan pilihan. Kata wasat itu kalau dalam bahasa Indonesia itu diadopsi ya dalam kata wasit. Dan orang yang berada di tengah itu adalah al-wasit gitu ya. Lalu kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit. Al-wasit saya kira Anda tahu semua ya. Oke. Kalau Anda menjadi wasit, ada yang pernah jadi wasit di sini? Bagaimana seorang wasit itu? Untuk menjadi seorang wasit, apa yang harus bisa dia lakukan? Apa kira-kira? Berperilaku adil, Pak. Ya, oke, seorang wasit tentu harus bisa adil ya dalam memimpin. Misalnya Anda menjadi wasit dalam sebuah pertandingan olahraga, gitu ya. Anda harus bisa berlaku adil kepada kedua belah pihak. Ya. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh tidak boleh terlalu condong kepada satu pihak, gitu ya. Apalagi selain adil. Seorang wasit harus dituntut untuk bisa bagaimana? Jujur. Apalagi? Jujur. Ya, dia harus tahu aturan main, gitu kan? Kalau Anda menjadi wasit dalam sebuah pertandingan olahraga, ya Anda harus paham aturan main itu dengan baik. Gitu. Nah, ini ilustrasinya. Dalam kehidupan pun juga seperti itu. Kalau kita mau jadi wasit dalam kehidupan masyarakat, ya kita harus tahu, paham aturan main dalam kehidupan bermasyarakat itu. Jadi, ini kenapa umat Islam itu ya dijanjikan oleh Allah sebagai umat yang adil dan pilihan. Kalau ya kita betul-betul memahami Islam itu dengan baik. Gitu. Oke, ini kira-kira inspirasi dari mana konsep umatan wasatan tadi, umat tengahan itu bisa kita peroleh. Ya. Nah, lalu apa karakter dari umatan wasatan tadi, atau karakter dari Islam wasatiyah? Itu secara lebih detail itu kira-kira digambarkan ada 10 karakteristik dari Islam wasatiyah. Islam yang wasat, ya, Islam yang adil dan pilihan tadi, karakter umat yang adil dan pilihan tadi, itu ya kira-kira tergambar dari 10 sikap ya, atau 10 sifat ini. Apa saja 10 karakteristik atau 10 sikap itu? Yang pertama adalah tawazun, berkeseimbangan. Dalam Islam kita diajarkan untuk seimbang. Seimbang antara apa? Misalnya seimbang antara dunia dan akhirat. Ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Seimbang antara dunia dan akhirat. Tawazun itu prinsip yang pertama. Oke, prinsip yang kedua adalah tawasud, mengambil jalan tengah. Kalau ada pertikaian, ada perseteruan,
ada perdebatan, kita ambil jalan tengah. Ini salah satu prinsip yang penting juga, mengambil jalan tengah. Ya. Oke, lalu prinsip yang ketiga adalah syura. Wasyawirhum fil amr. Jadi kalau ada masalah, ya dimusyawarahkan. Gitu ya. Ada urusan-urusan yang perlu dibicarakan, kita musyawarahkan. Itu syura. Ini salah satu karakter penting dari wasatiyah Islam. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tasamuh, toleransi. Ya, jadi Islam itu juga mengajarkan kepada kita untuk toleran. Gitu. Meskipun kita yakin ya sebagai umat Islam ya, Anda yang beragama Islam, Anda yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar gitu ya. Tapi kita juga harus toleran, harus membuka ruang bagi penganut agama yang lain. Di Muhammadiyah dan di Aisyah itu kita terbuka. Di Aisyah kan kita juga bisa misalnya kita juga memberikan peluang bagi mahasiswa non-muslim. Itu wujud dari toleransi, tasamuh. Kemudian berikutnya adalah i'tidal, lurus dan tegas. Ya, jadi meskipun kita toleran, ya tetap harus lurus. Ya. Kalau dalam sholat kita setiap hari kan kita selalu membaca ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kita harus mengikuti jalan itu dan tegas, gitu ya. Harus bisa membedakan mana yang bisa ditolerir dan mana yang itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat. Gitu ya. Yaitu prinsip i'tidal. Oke, lalu prinsip yang berikutnya adalah aulawiyah, mendahulukan yang prioritas. Jadi dalam Islam, dalam berislam kita diajarkan untuk mendahulukan yang prioritas, dahulukan yang paling penting. Yang tidak penting-penting itu nanti belakangan, utamakan yang prioritas. Oke, lalu prinsip yang lain adalah islah, reformasi. Ya, tadi tajdid tadi kan. Dalam Muhammadiyah itu ada spirit semangat tajdid, pembaharuan. Jadi kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak kita ambil? Ada hal yang kemudian tata cara ya kehidupan umat, ya, tata cara kehidupan berperilaku yang lebih baik gitu ya. Atau reformasi, ada perubahan ke arah yang lebih baik, ya tentu kita harus ambil yang tata cara yang lebih baik itu. Tentu dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Bukan dalam beribadah, bukan dalam ibadah mahdhah. Ya. Kalau tata cara sholat misalnya itu sudah ditentukan, tapi kalau dalam kehidupan bermasyarakat ada hal-hal yang mungkin bisa kita temukan cara-cara yang lebih baik. Ya. Lalu ada musawah, egaliter, non-diskriminasi. Dalam Islam itu egaliter antara kiai, ya, antara tokoh agama dan orang biasa itu tidak ada diskriminasi. Kalau kita sholat, ya, Anda lihat kan kalau kita sholat di masjid gitu ya, nggak ada soft untuk orang kaya, soft untuk orang miskin, ya, soft untuk orang yang status sosialnya lebih tinggi, itu nggak ada, semuanya membaur. Ini salah satu contoh prinsip egaliter dan non-diskriminasi. Lalu prinsip yang lain ada tahaldur, berkeadaban. Jadi penganut Islam wasatiyah, kita umat Islam yang berprinsip wasatiyah itu harus menjunjung tinggi peradaban, harus bisa menempatkan diri secara proporsional di tengah-tengah masyarakat. Menjunjung tinggi kesopanan, ya, menjunjung tinggi sopan santun, ya, perilaku-perilaku yang semestinya kita tunjukkan di tengah-tengah masyarakat. Oke. Lalu yang ke-10 adalah tatawur wa ibkar. Ini dinamis, kreatif, inovatif. Ya, jadi ini salah satu prinsip dari atau karakter dari Islam yang berkemajuan. Dengan semangat berkemajuan itu kita selalu dinamis, kita selalu berupaya untuk kreatif, kita selalu untuk berupaya mengembangkan inovasi-inovasi. Ya. Oke, nah ini kira-kira 10 karakter Islam wasatiyah yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan ini saya kira juga cocok dengan apa yang diajarkan oleh Muhammadiyah, apa yang kita pelajari di Muhammadiyah. 10 karakter ini. Oke,
Nah, untuk berikutnya saya akan lanjut saja pada contoh-contoh bagaimana perwujudan prinsip wasatiyah tadi. Jadi jadi singkat saja ya untuk prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang saya akan lebih fokus pada bagaimana perwujudannya, prakteknya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mempraktekkan prinsip wasatiyah itu. Oke, saya akan ambil contoh dari beberapa pandangan Muhammadiyah. Pandangan Muhammadiyah tentang beberapa persoalan. Pandangan Muhammadiyah tentang beberapa hal. Ini sebagai contoh. Bisa kita diskusikan lebih lebih jauh ya nanti dalam sesi diskusi ya. Oke. Apa contohnya di antaranya? Bagaimana mewujudkan atau bagaimana perwujudan dari prinsip wasatiyah itu? Nah, ini saya akan ambilkan dari beberapa pandangan Muhammadiyah yang ada. Ini juga bisa kita temukan sebenarnya dari media-media milik Muhammadiyah. Ya, nanti Anda bisa baca ya, misalnya Persyarikatan Muhammadiyah itu punya medsos. Ya, sekarang anak muda zaman sekarang kan banyak sumber informasinya cari dari medsos. Gitu. Nah, Muhammadiyah juga menyediakan informasi itu. Anda bisa cari di Facebook Persyarikatan Muhammadiyah, di akun Twitter official tentu ya, yang resmi ya dari Muhammadiyah. Ada Lensamu, ya, akun Instagramnya. Ada website Muhammadiyah, www.muhammadiyah.id ya, misalnya. Nanti di situ Anda bisa cari bagaimana pandangan-pandangan atau sikap Muhammadiyah tentang berbagai hal. Gitu ya. Oke, kita mulai salah satu, misalnya ini. Nah tadi, ini menggambarkan prinsip tawazun tadi ya, keseimbangan. Muhammadiyah itu memahami bahwa agama tidak hanya mengurusi akhirat saja, tapi Muhammadiyah itu melalui amal usahanya juga melakukan aktivitas sosial keagamaan untuk memajukan umat dan bangsa. Itulah kenapa Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, mendirikan panti asuhan, ya karena Muhammadiyah punya keyakinan bahwa berislam itu tidak hanya mengurusi akhirat. Jadi agama itu tidak hanya dipelajari dan dipahami, tapi harus diamalkan melalui amal soleh. Ini salah satu contoh pandangan Muhammadiyah yang berkarakter wasatiyah. Contoh yang lain. Nah, ini misalnya. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, itu harus bagaimana? Nah, Al-Quran memberikan panduan kepada kita dalam berdakwah itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dengan hikmah, dengan bijak dalam berdakwah itu, dengan mau'izah hasanah, dengan statement-statement yang menyejukkan gitu ya. Pernyataan-pernyataan yang menyejukkan. Dan kalau diperlukan untuk berdiskusi ya, beradu argumen ya, lakukanlah dengan dialog ya. Jadilhum billati hiya ahsan ya, dengan menunjukkan argumen yang lebih baik. Itu jadi itu pedoman dalam berdakwah. Jadi ini diantara pandangan Muhammadiyah yang sekali lagi juga menggambarkan karakter wasatiyah. Oke, yang lain lagi ini misalnya. Nah ini yang lebih aplikatif, panduan Muhammadiyah yang lebih aplikatif misalnya. Saya berikan contoh bagaimana Muhammadiyah berpandangan tentang membaca Al-Quran dengan pengeras suara. Ini kan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Gimana sih tuntunannya membaca Al-Quran dengan pengeras suara? Nah, apa prinsip Muhammadiyah? Nah, dalam urusan ibadah, yang lebih penting itu adalah mengantisipasi kemadharatan. Itu hendaknya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Jadi menghindari, mengantisipasi kemadharatan, mengantisipasi hal-hal yang buruk yang akan terjadi itu lebih penting daripada mengambil manfaat. Nah, ini menjadi landasan Muhammadiyah dalam mensikapi ini, membaca Al-Quran dengan pengeras suara. Nah, kalau kira-kira kita membaca Al-Quran dengan pengeras suara itu malah berpotensi mengganggu, gitu ya, berpotensi mengganggu ketenangan orang yang sedang beristirahat, ya, maka itu harus dihindari, gitu ya. Kalau itu berpotensi mengganggu orang lain.
Nah, tapi kalau pada saat-saat tertentu ya, selama itu tidak mengganggu, dibaca juga dengan bacaan yang bagus gitu ya, sound systemnya juga mendukung, dan waktu-waktunya juga waktu-waktu yang pas gitu ya, maka tentu itu tidak masalah. Nah, ini juga menggambarkan prinsip toleransi, menggambarkan karakter wasatiyah. Jadi jangan mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang apa kita di masjid gitu lalu kita bisa bersuara keras, bersuara lantang seenaknya gitu, tanpa melihat kondisi di sekitarnya. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya, nah ini dalam berbusana. Bagaimana karakter wasatiyah tadi diwujudkan dalam berbusana. Misalnya kaitannya dengan aurat wanita muslim. Aurat wanita muslim itu sebenarnya seperti apa? Nah, dalam hadis Nabi yang salah satu hadis ya, hadis yang makbulah itu ya, karena ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah, ya, diriwayatkan dari istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ini bisa kita ambil sebagai dalil, gitu ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pedoman bahwa aurat wanita muslim itu adalah ya seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak. Ya, gitu kan. Ini yang kita bisa ambil dari hadis ini. Artinya apa? Ya, artinya kemudian ya sebagai wanita muslim itu wanita muslim yang mengikuti tuntunan ini ya kita boleh menampakkan wajah dan telapak tangan. Ini dasar yang kemudian Muhammadiyah itu tidak menganjurkan, tidak mewajibkan penggunaan cadar misalnya. Gitu ya. Jadi Muhammadiyah tidak menganjurkan penggunaan cadar karena berdasarkan hadis ini, gitu ya. Karena aurat wanita muslim itu dikecualikan ada dua, yaitu wajah dan dua telapak tangan. Nah, ini juga salah satu wujud dari karakter wasatiyah. Muhammadiyah masuk di UNISA, ya, kita tidak menganjurkan penggunaan cadar, kecuali masker. Nah, sekarang masker ini karena kepentingan kesehatan, ya. Tapi kalau cadar itu tidak dianjurkan karena kita mengikuti hadis ini. Gitu ya. Ini menunjukkan sikap wasatiyah. Oke, itu salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya, nah ini dalam kaitannya dengan pandemi COVID misalnya. Bagaimana panduan Muhammadiyah? Oke, ada beberapa poin yang saya kira menarik ini ya, bisa kita lihat dari pedoman yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah di masa pandemi COVID. Yang ini menunjukkan sekali lagi karakter wasatiyah, karakter umat tengahan itu. Apa contohnya misalnya? Nah, ini kemarin ya, pada saat ini panduan yang dikeluarkan menjelang Idul Adha. Nah, jadi misalnya Muhammadiyah tidak menyarankan takbir keliling, gitu ya, karena itu lebih banyak madaratnya, apalagi di masa pandemi, sehingga tidak disarankan. Takbir disarankan dilakukan di rumah. Bahkan sholat Idul Adha pun, ya sebaiknya juga tidak dilakukan ya, pada masa itu, ketika masih pandemi masih mengkhawatirkan. Lalu sholat Idul Adha bisa dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga. Nah, yang menarik lagi adalah hukum ibadah korban. Ibadah korban itu kan hukumnya sunnah muakkad ya, bagi seorang muslim yang mampu. Nah, tetapi dalam situasi pandemi ini, Muhammadiyah punya pandangan bahwa sedekah berupa uang itu diutamakan daripada menyembelih hewan kurban. Sedekah berupa uang kepada orang-orang yang terdampak pandemi, masyarakat yang terdampak pandemi ini lebih diutamakan daripada menyembelih hewan kurban. Dan ini sekali lagi menunjukkan sikap mengutamakan prioritas, ya kan? Mengutamakan prioritas tadi ya, salah satu ciri ya, salah satu karakter dari Islam wasatiyah tadi kan mengutamakan prioritas. Jadi prioritasnya apa dalam masa pandemi? Prioritasnya adalah orang bisa makan, orang bisa
tercukupi ya kebutuhan pokoknya, maka itu diutamakan daripada menyembelih hewan kurban. Tapi kalau dua-duanya mampu dilaksanakan tentu lebih baik. Bisa membantu penanggulangan COVID tapi juga bisa berkorban ya, maka tentu itu lebih baik. Tapi kalau kita hanya mampu salah satu, diutamakan bersedekah berupa uang untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi ini sekali lagi pandangan-pandangan yang menggambarkan karakter wasatiyah, keseimbangan, tawazun, ya, dan juga mengutamakan prioritas. Oke, lalu, nah itu tadi beberapa contoh ya bagaimana pandangan Muhammadiyah yang tadi merupakan perwujudan dari karakter wasatiyah. Nah sekarang kita kembali kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai inspirator kita, ya, sebagai pendiri Muhammadiyah tentu kita harus mengenal dengan baik siapa beliau. Nah sekali lagi karakter Kiai Dahlan itu juga adalah sosok karakter ya contoh teladan kita yang menunjukkan karakter wasatiyah dan berkemajuan. Apa karakter yang ditunjukkan oleh Kiai Dahlan itu? Ya, misalnya Kiai Dahlan itu adalah seorang ningrat. Beliau itu keturunan bangsawan, tetapi tetap merakyat. Beliau seorang yang puritan, ya, yang memegang teguh keyakinan, bertauhid secara murni, tapi sangat inklusif dalam pergaulan. Beliau bergaul dengan siapa saja. Beliau seorang yang kritis, ya, tapi konstruktif, gitu ya. Ya, jadi memberikan solusi. Ya, beliau suka mengkritisi banyak hal, tapi mencoba memberikan solusi. Beliau itu seorang priai yang melayani, seorang priai tapi tidak canggung-canggung untuk melayani umat, melayani masyarakat yang membutuhkan. Beliau itu seorang yang kaya tetapi bersahaja, kaya tapi sederhana, ya, hartawan tapi juga dermawan, alim tetapi tidak ekstrim. Ya, beliau itu banyak ilmu tapi tidak ekstrim, gitu ya, pada satu pandangan tertentu. Beliau seorang kiai tapi tidak merasa paling suci. Beliau seorang yang teguh tapi tidak angkuh. Ya. Beliau seorang yang elit tapi tidak elitis. Beliau seorang keturunan Arab tapi tidak ke Arab-Araban. Beliau keturunan Arab tetapi dalam berpakaian gitu ya tetap menyesuaikan dengan budaya. Seorang Jawa tapi tidak kejawen. Beliau jelas seorang Jawa tapi tidak kejawen. Seorang guru tapi tidak suka menggurui. Beliau seorang guru tapi dalam mengajarkan agama itu diajarkan dengan bijak. Gitu ya. Nah, Anda mungkin saudara yang sudah pernah nonton film ya Sang Pencerah, bagaimana Kiai Dahlan mengajarkan agama kepada murid-murid beliau dengan bermain biola misalnya. Gitu ya. Seorang terbuka tapi tidak liberal. Beliau ini sangat terbuka dengan pemikiran-pemikiran bermacam-macam pemikiran, tapi beliau sendiri tidak berpikiran liberal, tidak kemudian menggampangkan, ya, lalu misalnya menyamaratakan semua agama sama misalnya gitu. Seorang yang taat tapi tidak radikal. Beliau taat beribadah tapi tidak radikal. Beliau seorang yang bersahabat tapi tidak menjilat. Beliau bersahabat dengan siapa saja, tapi kemudian tidak mencari keuntungan dari persahabatannya itu. Lalu beliau orang yang berani tapi tetap rendah hati. Dia punya keberanian yang tinggi tapi tetap rendah hati. Ini diantara beberapa karakter ya wasatiyah tadi yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, lalu saya akan akhiri pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Nanti biar ada waktu kita untuk bisa diskusi ya, bisa tanya jawab dengan satu statement dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada satu statement penting yang menurut saya perlu kita renungkan bersama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Statement beliau itu adalah janganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Jiwamu tak usah kamu tawarkan. Kalau Tuhan menghendakinya, entah dengan jalan sakit atau tidak, tentu akan mati sendiri. Tapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu sekarang ini. Jadi ini salah satu pesan ya Kiai Dahlan pada masa itu, ya, pada masa beliau awal-awal mendirikan Muhammadiyah, tapi sampai sekarang masih sangat relevan.
Jadi jihad yang utama itu adalah sebenarnya jihad bil amwal menurut Kiai Dahlan, jihad dengan harta. Jadi jangan belum sudah rela mengorbankan nyawa, rela mengorbankan jiwa. Ya, kalau kita belum pernah berjihad dengan harta benda kita. Yang lebih utama sekarang dalam membangun masyarakat, dalam berdakwah ya, di tengah-tengah masyarakat itu adalah justru jihad bil amwal. Gitu ya. Bersungguh-sungguh berjuang gitu ya, dengan harta benda yang kita miliki. Sehingga kemudian bisa lahir sekolah, perguruan tinggi, ya, rumah sakit, ya, bentuk-bentuk amal Muhammadiyah yang selama ini ya sudah dikembangkan itu diantaranya adalah karena pesan atau semangat dari Kiai Dahlan. Oke, saya kira itu ya sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Kita masih ada waktu, kita bisa lanjutkan dengan dialog. Dialog itu juga salah satu prinsip penting dari wasatiyah Islam. Jadi ada tukar pendapat, ada tukar pandangan. Oke, silakan. Saya kira bisa saya berikan kesempatan. Nah, bagi yang mau berpendapat terkait dengan Muhammadiyah sebagai gerakan wasatiyah, Muhammadiyah sebagai Islam wasatiyah. Silakan. Ada yang mau berpendapat, mau bertanya juga boleh. Halo. Saya Pak mungkin. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Bani Iksan. Mana Pak? Belum nggak kelihatan. Siapa? Saya Pak. Oh ya, Bani Iya. Ihsan. Ya, silakan Mas. Dari prodi apa ini? Saya dari fisioterapi Pak. Fisioterapi. Ya, silakan Mas. Sebelumnya kan saya kan mungkin baru ya sekolah nuntut ilmu di apa ya, di lingkungan Muhammadiyah gitu Pak ya. Ya. Dan baru mengenal Muhammadiyah dalam. Selama ini cuma taunya Muhammadiyah itu sekolah gitu, SD Muhammadiyah sampai universitas. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, tadi kan ada menyinggung tentang sholat Idul Adha. Nah, jadi saya mau nanya, itu kenapa tuh misalnya di Muhammadiyah itu ada biasanya apa kalau misalnya menentukan satu Ramadan atau satu Syawal itu biasanya lebih kadang tuh lebih awal gitu Pak. Nah itu yang jadi pertanyaan saya selama ini Pak, dan mungkin tepat waktunya karena sama orang yang langsung gitu, Pak. Terima kasih. Itu? Ya Pak. Terima kasih Mas Ihsan. Asalnya dari mana ini? Saya dari Pontianak Pak. Pontianak. Iya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke, ya. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Saya kira ini juga tadi ya, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu sebenarnya juga bagian dari perwujudan dari prinsip Islam berkemajuan. Islam yang tidak alergi dengan semangat zaman. Kenapa? Ya, karena begini ya, dalam menentukan awal bulan ya, dalam menentukan awal bulan Komariah gitu ya, itu kan ada yang menggunakan ru'yah gitu ya, ada yang melihat langsung bulan itu gitu ya. Dulu pedomannya kan begitu. Tapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sekarang, dalam perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, awal bulan itu sudah bisa ditentukan dengan sangat tepat dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu astronomi gitu ya. Dengan dalam Muhammadiyah kita kenal namanya hisab, dengan ilmu hisab, dengan perhitungan gitu ya. Jadi kalau nanti belajar astronomi, Anda akan belajar bahwa perputaran bumi ya, perputaran bukan hanya bumi, tata surya kita ini ya, itu sangat sistematis gitu, dan sudah bisa
bisa dihitung dengan sangat jelas gitu. Misalnya ya, sekarang kan ada gerhana misalnya ya, gerhana matahari, gerhana bulan itu kan sudah bisa diperkirakan ya, kapan itu akan terjadi. Nah, termasuk awal bulan ya. Awal bulan itu sudah bisa dihitung dengan hisab gitu ya, dihitung dengan ilmu astronomi. Maka kemudian Muhammadiyah sesuai dengan prinsip Islam berkemajuan itu punya keyakinan bahwa awal bulan itu tidak harus lagi ditentukan dengan melihat langsung, dengan ru'yah ya, dengan melihat melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Nah, dari situlah kemudian memang hitungannya itu kemudian jadi cenderung berbeda gitu ya, karena Muhammadiyah tidak perlu menunggu ya, tidak perlu menunggu misalnya ya kalau mau menentukan bulan Ramadan tahun ini misalnya. Kapan sih jatuhnya bulan Ramadan tahun ini, tidak harus menunggu 1 hari sebelumnya, harus dilihat dulu gitu ya. Bulannya sudah wujud enggak gitu. Hilalnya sudah kelihatan atau enggak, gitu. Tapi sudah bisa dihitung tadi. Nah, perhitungan itulah yang menyebabkan perbedaan gitu ya. Jadi karena yang lain ada yang punya prinsip bahwa melihat awal bulan itu termasuk salah satu bagian dari ibadah itu sendiri ya, sebelum ibadah Ramadan, ibadah sholat Id itu salah satunya adalah ya bagiannya adalah dengan melihat bulan itu, harus dengan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sudah berganti ya, pergantian bulan itu sudah terjadi. Nah, tapi Muhammadiyah sudah meyakini bahwa dengan ilmu pengetahuan, dengan hitungan hisab itu sudah bisa ditentukan ya, awal bulan Ramadan itu dalam hitungan bahkan puluhan tahun yang akan datang sudah bisa kita hitung sekarang gitu ya. Karena tadi prinsip dalam Al-Qur'an kan sudah jelas bahwa tata surya kita ini berjalan dengan sangat dengan sangat rapi gitu ya. Itu kira-kira ya alasannya Mas ya. Kenapa berbeda? Nah, karena Muhammadiyah menggunakan pedoman hisab, perhitungan ya, ilmu pengetahuan ya. Sementara yang sebagian yang lain saat ini masih menggunakan ru'yatul hilal, harus melihat langsung gitu ya. Nah, ini menurut Muhammadiyah selain selain tadi sudah tidak relevan gitu, tidak praktis gitu. Karena untuk menetapkan awal puasa 1 Syawal gitu kan harus menunggu 1 hari sebelumnya. Itu kan kita menjadi tidak mudah kan untuk mengatur jadwal, ya mengatur banyak hal, mempersiapkan banyak hal kan kemudian menjadi sulit gitu. Padahal sebenarnya ilmu pengetahuan sudah memberikan kesempatan ya buat kita untuk bisa menghitung, bisa mendapatkan hitungan yang tepat gitu ya dengan ilmu astronomi gitu. Itu kira-kira ya yang menyebabkan perbedaan ya Mas. Dan perbedaan itu yang penting tidak usah kita tidak usah kemudian membuat kita kemudian menjadi berseteru gitu ya. Perbedaan itu biasa saja gitu ya. Muhammadiyah punya keyakinan seperti itu, tapi kalau ada yang punya keyakinan lain bahwa nggak yakin, nggak mantep kalau nggak melihat langsung gitu ya, nggak melihat langsung awal bulan itu, hilal itu tidak dilihat secara langsung gitu, sehingga kenapa perlu ada ru'yah setiap menjelang Ramadan itu kan ada ru'yatul hilal gitu kan di berbagai tempat untuk memastikan bahwa memang hilal ya itu sudah nampak gitu ya, hilal awal bulan itu sudah nampak. Ya itu kita hormati juga. Tapi Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan punya keyakinan bahwa itu sudah ada perhitungannya gitu ya, sudah ada perhitungannya dan hitungannya itu relatif bisa dipertanggungjawabkan sehingga Muhammadiyah merasa tidak perlu lagi setiap tahun itu harus melihat awal bulan itu dengan ru'yah gitu. Tapi cukup dengan hisab, dengan perhitungan ilmu astronomi tadi gitu. Ya ini yang menyebabkan berbeda ya, dan umumnya memang cenderung lebih awal, tapi tidak setiap tahun berbeda kan, kadang-kadang perbedaan itu muncul. Tapi itu hal yang biasa sebenarnya. Bahkan sebenarnya ya Muhammadiyah punya keyakinan kalender umat Islam itu mestinya kan harus tepat gitu ya, tidak berubah-ubah. Gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan perhitungan, tidak dengan ru'yah tadi, tidak harus dengan melihat dengan mata kepala. Karena penglihatan mata kepala itu kadang-kadang juga bisa terganggu gitu ya, bisa kelihatan, bisa tidak. Gitu. Itu kira-kira ya Mas Ihsan, sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah Pak, terjawab. Terima kasih Pak.
Ya, jadi itu sebenarnya hanya perbedaan dalam metode ya dalam melihat menentukan awal bulan itu. Muhammadiyah dengan prinsip hisab, sementara ada yang berkeyakinan harus dilihat langsung atau paling tidak kemungkinan untuk bisa dilihat. Nah, yang namanya imkanur ru'yah, kemungkinan untuk bisa dilihat itu harus diperhitungkan kalaupun menggunakan hitungan. Tapi Muhammadiyah punya keyakinan ya cukup dengan dihitung saja, ya. Oke. Ini ada yang Resen, tadi siapa yang tadi Resen? Angkat tangan. Oke, saya bacakan dulu ya. Ada pertanyaan ini di chat. Saya bacakan yang di chat dulu. Siapa ini? Anggi Firmansyah. Oke. Ini dari radiologi ya. Mengapa Islam di Indonesia terbagi dengan adanya organisasi seperti NU dan Muhammadiyah? Oke. Dan seringnya perbedaan maksudnya ya, perbedaan pendapat antara organisasi satu dan dengan yang lain. Oke, ya ini masih sama tadi ya, menyinggung soal perbedaan awal puasa, awal lebaran. Ini ya perbedaan yang seringkali menimbulkan kegaduhan. Ya sebenarnya kalau kita sudah sama-sama memahami prinsipnya tadi ya, sama-sama memahami prinsip perbedaan metode, ini tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan itu kan, karena perbedaan itu kan satu kalau kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun, gitu kan. Perbedaan di kalangan umat itu rahmat sesungguhnya. Ya, jangan dianggap sebagai perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang memecah belah. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya tergantung perspektif kita dalam melihat perbedaan. Karena justru perbedaan itu memperkaya ya, perbedaan itu justru memperkaya dan juga membuat dinamis ya, umat kita itu menjadi dinamis gitu ya. Perbedaan Muhammadiyah dengan NU misalnya, satu contoh ya, perbedaan Muhammadiyah dengan NU kan membuat kemudian umat Islam itu kemudian menjadi beragam gitu ya. Muhammadiyah misalnya cenderung lebih fokus pada mengembangkan rumah sakit, lembaga pendidikan misalnya. Lalu NU banyak fokus pada mengembangkan pesantren misalnya. Dan NU pun sekarang mengikuti Muhammadiyah, gitu kan, bikin perguruan tinggi juga gitu ya. Ada banyak perguruan tinggi NU misalnya sekarang sudah mulai makin berkembang gitu. Nah, perbedaan ini tidak perlu dipertentangkan karena ya wajar kan perbedaan pendapat itu karena masing-masing kan punya cara dalam menafsirkan, cara dalam menginterpretasi ajaran agama itu, gitu ya. Sejauh itu perbedaan itu tidak menimbulkan bentrokan fisik misalnya, gitu ya, tapi hanya perbedaan dari tata cara menjalankan ibadah misalnya, gitu ya, dan masing-masing menghormati perbedaan itu, saya kira itu tidak masalah. Jadi itu saya kira ya, Mas siapa tadi di chat tadi sudah terjawab pertanyaannya, Anggi. Oh, Anggi ini laki-laki atau perempuan? Anggi. Sudah terjawab tadi pertanyaannya? Ya NU dan Muhammadiyah ini ya kebetulan hanya dua organisasi yang paling besar gitu ya. Sehingga kelihatannya yang beda itu hanya NU dan Muhammadiyah, padahal organisasi Islam di Indonesia itu banyak sekali ya. Dan kalau Anda mau dalami lagi perbedaannya akan lebih banyak ya. Jadi perbedaannya akan lebih banyak sehingga yaitu yang penting adalah keterbukaan kita untuk bisa menerima perbedaan pendapat itu. Karena di kampus kan juga mesti kan juga sering berbeda pendapat gitu kan. Ya. Nah, ini wajar gitu ya. Oke. Perbedaan itu bukan salah satu tanda kiamat? Nah, ini menarik, perbedaan itu tanda kiamat. Saya kira tidak ya, perbedaan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ya, perbedaan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Hanya waktu itu karena ada Nabi Muhammad, gitu. Ketika ada perbedaan, maka bisa ditengahi oleh Nabi Muhammad. Tapi ketika kita sekarang sudah jauh dari Nabi, ya memang ya kita semakin lama akan semakin dekat dengan kiamat. Kalau itu kan jelas ya, karena semakin berganti tahun itu kan
waktu hidup kita di dunia ini kan akan semakin berkurang. Artinya ya kiamat itu akan semakin lama, akan semakin dekat. Tapi bukan berarti bahwa perbedaan itu merupakan ciri atau tanda dari kiamat itu. Ya. Tanda dari kiamat itu kan ada banyak ya. Mungkin Anda pernah belajar tanda-tanda kiamat ya. Tapi saya kira bukan itu ya, bukan perbedaan pendapat itu. Kan perbedaan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Anda mungkin pernah mendengar cerita ya ketika Nabi Muhammad itu memerintahkan pengikutnya ya untuk ya misalnya suatu saat gitu memerintahkan sahabat Nabi itu ada yang diperintahkan untuk datang ke suatu tempat gitu. Lalu perintahnya jangan kamu berhenti ya sebelum kamu sampai di tempat itu sebelum asar gitu misalnya gitu ya. Jadi nah lalu kemudian ada dua kelompok yang berbeda pendapat gitu ya. Ada yang maksudnya perintah Nabi tadi pokoknya harus sampai dulu, baru sampai di sana baru sholat asar. Gitu ya. Ada yang punya pendapat lain, maksud Nabi tadi ya yang penting cepat gitu ya. Kalaupun di tengah jalan sudah waktu sholat asar ya kita sholat asar dulu, tapi setelah itu bergegas untuk berangkat lagi ke tempat itu. Gitu. Nah itu terjadi ya, ada yang berbeda pendapat gitu. Dan Nabi tidak menyalahkan salah satu. Gitu ya. Jadi terjadi kan pada masa Nabi dan banyak lagi ya kasus apalagi. Ya, jadi setelah Nabi wafat ya ada juga banyak perbedaan yang muncul di kalangan umat Islam. Jadi itu perbedaan yang biasa-biasa saja sebenarnya ya dalam ikhtiar ya untuk memahami Islam itu dengan baik gitu ya. Ada ikhtilaf, ya. Ada ikhtilaf itu sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Ya. Karena kalau anda semakin mengenal banyak kelompok-kelompok Islam, ya tidak hanya di Indonesia saja, di berbagai negara, itu perbedaan-perbedaan itu akan semakin banyak. Jadi yang penting tadi ya kita terbuka dengan perbedaan-perbedaan itu, gitu ya, dan juga toleran ya dengan perbedaan itu. Gitu. Tidak merasa paling benar. Kita boleh punya keyakinan, tapi tidak merasa bahwa kita yang paling benar, yang lain itu salah. Begitu kira-kira ya. Mas Anggi, sudah terjawab pertanyaannya? Jadi saya kira tidak tepat ya kalau kemudian dikatakan bahwa perbedaan itu tanda-tanda kiamat, itu kan artinya menunjukkan bahwa perbedaan itu tidak boleh gitu kan. Perbedaan itu sesuatu yang negatif kan kesannya begitu. Kalau itu tanda kiamat itu artinya kesannya negatif. Saya kira tidak begitu karena perbedaan itu sunatullah gitu ya. Perbedaan itu sunatullah. Kita tidak bisa membuat orang semua sama punya pandangan yang sama itu tidak mungkin ya. Tapi setiap orang pasti akan punya upayanya dalam memahami Islam itu pasti akan punya pandangan yang berbeda gitu ya dari proses belajarnya gitu ya. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Masih ada waktu 10 menit lagi kira-kira. Ada yang masih mau menyampaikan pertanyaan atau berpendapat juga boleh. Nah, kan tadi salah satu prinsip wasatiyah itu kan kita boleh beradu argumentasi gitu ya. Tapi tentu kita cari argumen yang lebih tepat gitu ya. Dalam belajar itu ya kita boleh beradu argumentasi, boleh berbeda pendapat, tapi lalu kita cari mana kira-kira pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Ya, ada lagi ini dari Sayyid Al-Farisi. Apakah Salafi dan Sufi itu sama? Ini di luar materi ya, nggak apa-apa ya. Ini tapi sekali lagi masih terkait dengan perbedaan ya, perbedaan sekali lagi perbedaan dalam perilaku keagamaan. Nah, ini pertanyaannya tentang Salafi dan Sufi, Salafisme dan Sufalafisme dan Sufisme. Itu dua hal yang berbeda ya. Salafi dengan Sufi itu berbeda ya.
Jadi kalau prinsip salaf itu kan adalah prinsip mengikuti tuntunan, mengikuti tuntunan dari salafus soleh, dari orang-orang yang pendahulu, dari para pendahulu yang terbaik. Siapa salafus soleh itu? Ya para pengikut Nabi, para sahabat ya, yang hidup pada zaman Nabi, ada namanya sahabah, lalu ada tabi'in, ya, ada pengikutnya para sahabat itu, ada tabi'in, ya. Jadi orang-orang yang dulu dekat, ya, hidup di zaman Nabi atau mendekati hidupnya di zaman Nabi. Orang-orang soleh pada masa itu kan mereka belajar langsung dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Itu namanya salafus soleh, ya. Kemudian dikenal dengan istilah salafi. Jadi jadi semangat salafisme itu adalah semangat untuk mengikuti para pendahulu-pendahulu yang soleh itu. Jadi sehingga kita banyak belajar dari para sahabat. Kenapa kita belajar keteladanan dari para sahabat Nabi itu karena kita mengikuti salafisme. Jadi itu prinsip salafi, ya. Jadi mengikuti contoh teladan dari para pendahulu yang soleh. Nah, kalau sufisme, sufi itu berbeda lagi. Kalau sufi itu semacam gerakan spiritual, semacam gerakan spiritual. Jadi orang yang lebih berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah dengan gerakan-gerakan spiritual. Gitu. Lalu muncul misalnya torekot, ya, dalam sufi itu ada torekot Naksabandiyah misalnya. Gitu. Jadi mengikuti guru, ya, mengikuti gurunya gitu, untuk menjalankan laku spiritual. Itu kalau itu sufisme, ya. Jadi kelompok-kelompok yang berusaha untuk berupaya mendekatkan diri dengan Allah dengan cara-cara ritual-ritual tertentu gitu ya, atau punya tata cara beribadah tertentu gitu. Itu kelompok sufi namanya gitu. Nah, kalau dalam Muhammadiyah ya atau sufi itu juga sering disebut dengan tasawuf, ya. Kalau dalam Muhammadiyah memang tidak mengenal torekot Muhammadiyah, tidak mengikuti torekot sufi itu, tapi sufisme menurut Muhammadiyah itu ya akhlak sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita sudah berperilaku dengan baik gitu ya, mengikuti tuntunan ajaran agama dengan baik, ya itu sebenarnya adalah praktek tasawuf menurut Muhammadiyah gitu ya. Nah, itu kalau Buya Hamka dulu menulis buku judulnya Tasawuf Modern. Di sufi yang modern itu ya asal kita berakhlak dengan baik, itu artinya kita sesungguhnya juga sudah menjalankan gerakan spiritual yang namanya sufisme itu. Tapi kalau ada juga kelompok-kelompok sufi itu yang kemudian punya tarekat-tarekat gitu. Ya itu juga harus kita hargai gitu ya. Itu cara mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara masing-masing. Misalnya dengan cara itu ya menari berputar-putar itu misalnya. Itu cara saja dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengekspresikan upaya kedekatannya dengan Allah. Jadi masing-masing punya cara-cara sendiri. Itu kalau sufisme ya, atau aliran sufi. Gitu kira-kira ya, Mas Said Hafid Al-Farisi. Itu bedanya antara salafisme dengan sufisme. Ya, kalau sufisme itu lebih ke gerakan-gerakan, jadi ya kelompok-kelompok kemudian akan melahirkan gerakan-gerakan atau torikot-torikot. Kalau salafisme itu ya lebih pada kelompok atau semangat untuk meneladani salafus soleh, meneladani para pendahulu-pendahulu kita ya, yang hidup pada zaman Nabi dan setelahnya. Itu mudah-mudahan terjawab ya, Mas Said. Ada lagi yang lain? Silakan, mungkin satu lagi
sebelum jam 9 nanti kita akhiri. Tidak ada? Sudah cukup ya? Ya, saya kira untuk sementara diskusi kita malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Paling tidak tadi kita berupaya untuk mengenal ya Muhammadiyah lebih dalam ya, terutama salah satu karakter penting dari Muhammadiyah itu yaitu karakter wasatiyah, karakter tengahan, karakter wasit ya. Nah, karakter wasit itu diantaranya kita tunjukkan dengan beberapa sifat tadi ya, misalnya keseimbangan, tawazun tadi misalnya ya. Nah, jadi Muhammadiyah itu punya keyakinan bahwa Islam itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi akhirat itu penting untuk kita kejar, tetapi jangan sampai dunia itu dilupakan, karena dunia ini adalah sarana kita untuk mencapai akhirat. Jadi tidak tepat makanya kalau orang yang hanya fokus pada saya hanya mau sholat terus misalnya ya, untuk kepentingan akhirat tapi melupakan dunianya misalnya. Nah, itu tentu sikap yang tidak tepat. Nah, dan sikap yang lain tadi contohnya adalah mendahulukan yang sifatnya prioritas gitu ya. Kemudian toleran terhadap perbedaan pendapat. Tadi termasuk tadi beberapa pertanyaan tadi lebih banyak menanyakan tentang perbedaan pendapat gitu ya. Kenapa Muhammadiyah? Nah, itu kemudian ya karena Muhammadiyah punya cara pandang sehingga kemudian berbeda. Kenapa berbeda dengan organisasi yang lain misalnya? Itu tentunya harus kita perbedaan itu harus kita sadari bersama bahwa perbedaan itu sesuatu hal yang lumrah gitu ya, sehingga kita tidak mudah terkaget-kaget kalau ada yang berbeda ya lalu kemudian cenderung menyalahkan gitu ya. Nah, itu sikap yang tidak benar gitu ya. Keyakinan ini mestinya kita pegang tetapi kemudian tidak merasa diri yang paling benar dan tidak mudah menyalahkan kelompok yang lain. Itu harus menjadi pegangan. Oke, saya kira itu ya beberapa catatan dari diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lain untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Nanti juga saya kira dalam kajian-kajian berikutnya nanti akan diperdalam juga ya hal-hal yang lain ya, tema-tema yang saya kira juga sangat penting untuk kita pahami bersama dalam mengenal lebih jauh tentang Islam dan persyarikatan Muhammadiyah. Demikian saya akhiri, sudah tepat jam 9 tadi meskipun kita mulai agak mundur ya nggak apa-apa ya, mulainya boleh mundur tapi kita selesaikan usahakan tetap tepat waktu. Saya akhiri. Salam sehat selalu semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.